Nah, saat ini mungkin kita masuk saja ke tema pada Research Corner pada sore hari ini, di mana saat ini kita akan belajar mengenai Fibonacci. Nah, ini judulnya Mencari Fibonacci. Kalau kita lihat, Fibonacci ini memang banyak dipakai dalam analisa teknikal, baik nanti untuk mencari support ataupun resisten. Dan macamnya pun juga banyak sekali. Kalau teman-teman lihat, ada Fibonacci retracement, Fibonacci projection, kemudian ada Fibonacci arc, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih cara menggunakan Fibonacci, kemudian apa saja sih yang nanti akan kita dapatkan dari kita menggunakan Fibonacci ini sebagai alat bantu atau sebuah indikator dalam sebuah analisa teknikal. Nah, sebelum kita masuk ke Fibonacci, ada baiknya teman-teman juga bisa melihat untuk riset corner kita yang lalu di kelas teknikal, kita juga ada Riding the Wave with Elliott Wave, di mana saya membawakan tentang pengenalan Elliott Wave terlebih dahulu. Dan kenapa saya sampaikan hal ini? Karena memang Elliott Wave ini juga berhubungan erat dengan Fibonacci. Karena dengan Elliott Wave dibantu dengan Fibonacci, ini menjadi tools yang bisa sangat powerful untuk mencari baik dari sisi target harga ataupun dari sisi pembalikan arah atau retracement-nya atau dari sisi bagaimana atau di mana kita akan membeli sebuah saham. Nanti teman-teman bisa cari di IG-nya MNC Sekuritas, ya, nanti cari aja di bulan Oktober ya kalau nggak salah, itu tentang Elliott Wave. Nah, Fibonacci ini sebenarnya disempurnakan, bukan ditemukan ya, disempurnakan oleh Leonardo da Pisa gitu ya, atau yang kita kenal dengan namanya Leonardo Fibonacci. Nah, ini di abad ke-13 beliau ini menyempurnakan deret Fibonacci begitu ya, yang dapat teman-teman cermati di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 5, 8, dan sebagainya. Nah, deret Fibonacci ini nantinya apabila dibagi atau dibagi dari apa namanya angka setelahnya dengan angka sebelumnya, ini akan ketemu yang namanya golden ratio ya, atau yang namanya katanya ini adalah angka Tuhan, di mana apabila dihitung nanti golden ratio-nya ini adalah 1,61,8. Lantas, apakah angka Fibonacci ini hanya 1,61,8? Tentu saja tidak. Karena nanti kita akan menemui beberapa angka Fibonacci di mana kita akan mendapatkan beberapa level Fibonacci untuk menghitung baik dari sisi target harga ataupun dari sisi untuk baik support, resisten, ataupun nanti dari area pembelian ya untuk suatu saham nantinya. Nah, Fibonacci pun juga sebenarnya hadir di keseharian kita, di mana kalau kita lihat ini, kalau teman-teman melihat adanya diagram orang di sini yang dikenal gitu ya dengan virtumennya dari si Leonardo da Vinci gitu ya. Nah, ini dari golden ratio ini, dari denah atau bagan manusia ini juga diketemukan dengan rasio-rasio Fibonacci, di mana kalau kita lihat di sini panjang tangan dibandingkan dengan panjang badan itu nanti ketemu dengan rasionya 1,618 gitu ya. Kemudian di fotografi pun juga kita tahu, kalau teman-teman yang berkutat di fotografi, oh ini fotonya dengan golden ratio di mana komposisinya seperti ini gitu. Terus di sidik jari kita pun juga kita menemukan Fibonacci di sana. Dan ini Fibonacci di keseharian kita. Dan tidak hanya itu, deret ukur Fibonacci pun, deret Fibonacci ini juga dipakai di berbagai keilmuan ya, termasuk di pasar saham sendiri dengan analisa teknikalnya. Nah, Fibonacci analisis ini tadi yang seperti saya katakan di depan ya, Fibonacci analisis ini banyak digunakan sebagai alat atau sebuah indikator ya, istilahnya alat bantu untuk mengukur baik level support ataupun resisten di masa depan berdasarkan pergerakan arah harga. Jadi misalnya kita mau mengukur ada
sahamnya naik gitu ya. Sahamnya misalnya ini bottom gitu. Ini bottomnya saya cantumkan dengan huruf B, kemudian sahamnya bergerak naik dan saat ini harga sahamnya telah bergerak turun. Nah, ini puncaknya ini saya jadikan sebagai peaknya di sini. Nah, kita bisa mengukur ini nanti jatuhnya akan seberapa dalam menggunakan Fibonacci retracement. Kita nanti bisa mengukur, oh kira-kira nanti level-level yang akan dicapai adalah di angka-angka Fibonacci tertentu. Dan kenapa tadi 1,618 itu menjadi angka golden ratio atau angka Tuhan gitu ya? Karena biasanya kebanyakan itu pergerakan suatu harga itu akan memantul atau akan tertahan di Fibo paling tidak di 0,618 atau di 1,618 seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga berada atau memantul di angka-angka lainnya seperti 0,236, 0,382 dan seterusnya. Nanti ada kita pelajari nanti di belakang. Jadi kegunaannya adalah itu. Ini area supportnya di berapa saja ya. Kemudian turunnya itu akan sedalam apa. Kita nanti bisa mencari dengan Fibonacci. Kemudian kita mau cari target atau cari resisten juga bisa. Misal harganya sudah turun jauh seperti ini. Kira-kira nanti kalau berbalik arah, ini berbalik arahnya seberapa jauh atau seberapa tinggi seperti itu. Mantulnya seberapa tinggi. Kita juga bisa ukur dengan menggunakan Fibonacci, baik retracement atau projection seperti itu ya. Nanti kita juga pelajari di hari ini kita akan membahas nanti tentang Fibo retracement terlebih dahulu yang tergolong cukup mudah baik untuk penggunaannya ataupun cara membacanya seperti itu. Nah, di Fibonacci sendiri ini macamnya juga cukup banyak gitu ya. Kalau kita perhatikan untuk macamnya, ini yang pertama ada Fibonacci retracement seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Kemudian ada Fibonacci projection. Nah, terus ada lagi yang namanya Fibonacci arc. Nanti ada lagi Fibonacci fan dan ada lagi namanya Fibonacci time zone. Inilah 5 macam Fibonacci yang biasanya dipakai sebagai alat bantu, baik untuk mengukur nanti tingkat tinggi rendahnya harga, support resisten, ketercapaiannya kapan, dan sebagainya. Kalau kita kelompokkan, ini akan menjadi seperti ini. Fibonacci retracement, projection, arc, dan fan, ini nanti berdasarkan harga bergeraknya. Maksudnya apa? Maksudnya yang kita hitung adalah kedalaman harganya atau tinggi harganya seberapa jauh. Tapi yang berwarna biru muda, arc, fan, dan time zone ini juga bisa berdasarkan waktu, mengukur waktu. Berapa lama sampainya, berapa lama ketercapaiannya. Maksudnya adalah berapa lama nanti saham ini akan naik harganya ke harga sekian. Berapa lama saham ini akan turun ke harga sekian. Nah, seperti itu. Jadi ini dikelompokkan menjadi dua, baik berdasarkan harga ataupun waktu, dan juga ada beberapa Fibonacci yang tergabung, baik berdasarkan harga ataupun waktu. Yang kita pelajari hari ini Fibonacci retracement terlebih dahulu, karena ini cukup menarik bagaimana nanti Bapak Ibu dan teman-teman MNCer sekalian, ini bisa untuk menjadi alat bantu dalam baik mengukur support resisten ataupun tingkat kedalaman ataupun tinggi harganya. Nah, ini yang saya sampaikan di sini adalah level-level Fibonacci-nya yang biasanya muncul. Kalau kita lihat di sini ada 14,6% atau biasanya 0,146, 14,6, 236, 382, 61,8, 764, 854 dan seterusnya. Pun begitu pula dengan ini yang retracement ya, tidak menutup kemungkinan dipakai di projection atau extension begitu. Di extension pun juga sama, ada beberapa levelnya, ada 618, 786, 854, kemudian 100, terus ada pengulangan kembali ya. 123,6 hanya ditambahkan di depannya angka 1, ataupun nanti sudah masuk kepala 2, nanti ditambahkan juga di depannya angka 2. Maksudnya seperti ini. Fibonacci misal 0,236. Nah, kalau udah masuk di atas 100, ini akan berubah menjadi seperti ini. 1,236. Masuk ke kepala 2 akan seperti ini. Jadi yang berubah hanyalah kepalanya saja. Di belakangnya tetap. Jadi nanti teman-teman nggak perlu bingung. Kok Pak ini kok kalau sudah lebih dari 100 gimana? Kalau sudah lebih dari 200% bagaimana? Ya tinggal diulang saja, hanya depannya saja yang sama. Jadi seperti itu.
Kemudian kita akan lebih masuk lagi, kita akan mempelajari yang namanya Fibo retracement. Mungkin saya singkat aja ya, Fibonacci retracement menjadi Fibo retracement, atau biasa kalau kita menulis atau mengetik itu biasa saya singkat menjadi FR gitu ya, Fibo retracement. Fibo retracement ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan beberapa kali di depan, ini alat bantu ya untuk mengukur tingkat pengembalian. Retrace itu kan artinya pengembalian ya. Tingkat pengembalian pergerakan harga. Setelah harga bergerak dari satu titik, baik itu puncak ataupun baik itu bottomnya, ataupun sebaliknya ke titik lainnya, dari apakah itu puncak ataupun bottomnya dari sebuah tren. Yang berarti harus dipelajari dari teman-teman basicnya adalah mengenali sebuah tren. Nah, mungkin di technical basic, teman-teman udah belajar tren ya, ada tiga. Ada uptrend, ada downtrend, dan ada sideways atau no trend, biasa seperti itu. Kalau kita kenal, kalau uptrend biasanya akan seperti ini uptrend. Berarti apa? Berarti di belakangnya, di sebelah kirinya, ini adalah, tadinya adalah downtrend seperti ini. Dan ini adalah bottomnya, dan yang di sebelah kanan ini adalah peaknya, puncaknya. Gitu. Dan nanti bisa mengukur juga sebuah downtrend ya. Kalau downtrend kan kita tahu ya, bergeraknya seperti ini. Berarti ada kemungkinan di sebelah kirinya ini adalah tadinya uptrend. Lalu patah tren sudah menjadi downtrend. Di mana ini adalah peak yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah bottomnya. Nanti kita akan mengukur bagaimana tingkat kedalaman ataupun tingkat tingginya suatu harga. Karena kan seperti ini nantinya. Kalau kita lihat, retrace itu kan namanya pengembalian harga. Tadinya adalah trennya naik, tiba-tiba patah tren, yang diukur apa? Retrace-nya, pengembalian harganya ini seberapa dalam. Atau misalnya pas downtrend, kemudian mungkin memantul seperti ini, nah yang kita ukur adalah berapa? Tingginya atau resistennya, seperti itu. Nah, sebelumnya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar ya, di eh, kolom komentar IG ya, seperti itu. Jadi kalau di Q&A mungkin saya nggak bisa baca nantinya. Nah, jadi kembali lagi ke Fibo Retrace, bagaimana cara mengukur baik itu tingkat pengembalian harga, baik itu dari peak ke bottom ataupun sebaliknya bottom ke peak, seperti itu. Nah, ini ada contoh. Contohnya adalah bagaimana cara menemukan Fibo di aplikasi motion trade. Nah, kalau ini di HP ya, di handphone, baik itu di iOS ataupun di Android, teman-teman bisa buka aplikasi motion trade-nya, kemudian bisa buka chart, pilih menu chart, di situ ada menu trading view. Nah, ini akan lebih enak. Teman-teman bisa cari ini nih, gambar yang seperti garpu, namanya pitchfork. Teman-teman klik di situ, kemudian scroll ke bawah. Nanti kan kalau ada pitchfork, nanti ada macam-macam pitchfork. Saya lupa, ada pitchforknya, ada kalau nggak salah ada 3. Kemudian nanti ada gun, kemudian nanti baru ada Fibo retracement. Nah, teman-teman pilih Fibo retracement. Karena kita hari ini belajarnya tentang Fibo retracement. Nanti teman akan muncul untuk cara menariknya. Nanti kita akan kasih contoh di belakang, begitu ya. Nah, kalau di PC atau laptop gimana? Sama. Teman-teman pilih menu chart, kemudian trading view, terus nanti tinggal ini, pilih aja menu pitchforknya ini. Ini ada di item ketiga gitu ya. Kemudian, nah ini nanti teman-teman tinggal pilih Fibo Retrace. Ada pitchfork, shift pitchfork, modified shift pitchfork, dan sebagainya. Ada gun, kemudian ada macam-macam. Baru nanti ada Fibo Retrace, trend based Fibo extension, itu sama dengan Fibo projection sebenarnya. Nah, teman-teman pilih Fibo retracement gitu. Jadi nanti akan mudah mencarinya. Oh, kalau saya cari menu Fibo di sini, di menu atau item nomor 3. Seperti itu ya. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Pertama, kegunaan Fibo Retrace ada 2. Untuk mencari support ataupun untuk mencari resisten. Yang kita bahas pertama untuk mencari support terlebih dahulu. Untuk mencari support, nah ini mencarinya gimana? Mencarinya adalah, kalau mencari support kan berarti yang terjadi adalah uptrend terlebih dahulu seperti ini ya.
Ini saya gambarkan kasar, di mana kita harus mencari bottomnya di sebelah kiri. Berarti kan kalau bottom kan biasanya di sebelah kirinya ini adalah tadinya downtrend. Kita cari bottomnya dulu. Oh, bottomnya di sini, Pak. Setelah kita cari bottomnya di sebelah kiri, kemudian cari peaknya atau puncaknya di sebelah kanan. Gimana cara menentukan peak? Ya, kita lihat aja ini sudah patah tren atau belum. Nah, ternyata peaknya di sini. Gitu. Dan penarikannya adalah, ini catatan pentingnya yang saya tuliskan di sini, titik 0 berada di puncak sebelah kanan, dan titik 100-nya itu berada di bottom kiri atau di bawah. Maksudnya apa? Nah, di sini. Maksudnya adalah, berarti kan nanti 0-nya di sini, kemudian nanti ada fibo-fibo lainnya, 236, 382, 50, 618, 784, dan 85,4. Contohnya saya berikan di belakang. Seperti ini. Nah, ini saham, kalau nggak salah, S-Hardware untuk contohnya. Kita lihat, kita cari bottomnya, di kiri, peak-nya di kanan, kemudian apa? Kita lihat, nolnya di atas, di sini ya, kelihatan ya teman-teman ya, nolnya di atas, dan 1 atau 100-nya di bawah, di bottomnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada yang menarik Fibo seperti ini. Satunya di atas atau 100-nya di atas, nolnya di bawah. Masalah nggak, Pak? Sebenarnya tidak masalah karena saya mencoba baik nol di atas, nol di bawah sama saja. Karena titiknya hampir berdekatan ya, saya katakan hampir berdekatan. Karena ada beberapa titik yang ada jaraknya kalau nggak salah di 50%. Tetapi masalahnya adalah di masalah psikologisnya. Ketika kita menganalisa, kemudian saya katakan, oh nanti turunnya, kalau kita pakai cara yang benar dulu ya, yang nolnya di atas ya, oh nanti turunnya mungkin kedalamannya sampai 382 sampai 61,8. Berarti dalam pemikiran kita adalah turunnya cukup dalam, karena sampai 61,8 atau 0,618. Turunnya akan cukup dalam. Tetapi ketika kita membalik nolnya di bawah satunya di atas, sama sebenarnya. Cuman kalau kita berkata seperti ini, oh nanti turunnya kalau nolnya di bawah ya, berarti kan 23,6-nya kan di bawah sini. Kemudian 382-nya di selanjutnya. Kemudian 50 di sini, kemudian di sini 618, baru 78,6. Ini caranya yang kebalik ya. Kalau kita pakai cara kebalik, terus kita mengatakan, oh nanti turunnya ini sampai ke 23,6. Apa yang orang dengar dan orang asumsikan kalau mengerti misalnya gitu ya. Oh berarti koreksinya pendek. Padahal yang dimaksud oleh yang menganalisa, ini koreksinya dalam. Begitu. Jadi salah sebenarnya enggak, karena titiknya hampir sama. Cuman dari sisi psikologisnya saja, 236 itu kan di atas, lebih dangkal gitu ya, ketimbang 61,8 yang cenderung lebih dalam. Nah, jadi teman-teman juga bisa memperhatikan ini, kalau mencari support, ini paling tidak nolnya di atas, satunya di bawah. Supaya pada saat kita berbicara, misalnya, oh kedalamannya sekian, orang yang mendengar pun juga bisa, oh ternyata cukup dalam, berarti saya menunggu untuk buy on weakness saja. Jangan sampai kebalik, nanti 23,6 saya beli, ternyata turunnya masih lebih dalam lagi. Kan seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa diingat-ingat oleh teman-teman. Untuk mencari support, ingat cari bottomnya di bawah, cari peaknya di atas. Kemudian titik nolnya, ini ada di peak di atas ini. Titik 1 atau 100-nya ini ada di bawah. Supaya tidak menimbulkan apa ya, miss ya istilahnya, beda pendapat atau beda pemahaman tentang seberapa dalam koreksinya. Nah, tidak menjadi masalah apabila teman-teman berkata harganya bukan masalah level Fibonya. Oh, harganya akan turun sampai ke level 500, di mana itu cukup dalam, seperti itu aja. Itu akan beda nanti. Jadi itu tidak akan masalah kalau nariknya kebalik, nggak masalah. Yang masalah adalah ketika kita mengucapkan level Fibonacci-nya. Gitu. Nah,
Di Fibo ini, di retrace ini, nah kita juga lihat, ini saya hapus dulu, kita juga dapat melihat, oh ternyata sebelum turun sampai dalam ya, ternyata sampai sini, ini ketahan oleh Fibo 50. Nah, jadi Fibo ini sebagai tahanan atau sebagai supportnya, support-supportnya, levelnya berapa aja. Dan bisa juga menjadi titik entry sebenarnya. Ketika dia turun, menembus level 50, dia akan langsung menuju 61,8 dan ini masih tertahan. Nah, ini sebabnya tadi saya sempat sampaikan kenapa 618 ini dikeramatkan ya istilahnya dalam tanda kutip dikeramatkan seperti itu menjadi golden ratio karena kebanyakan seringnya 61,8 ini menjadi tahanan yang cukup kuat. Tapi dalam kasus ini 61,8-nya jebol berarti target selanjutnya adalah 78,6 seperti itu. Jadi dengan Fibo ini kita bisa menghitung, bukan menghitung, memperkirakan sampai seberapa jauh sih harga ini akan jatuh, atau bisa juga, saya mau melakukan pembelian, kira-kira dengan turunnya harga saham ini, saya mau beli di harga berapa? Oh, saya mau beli deh, pertama di 490 dulu. Saya cicil nih. Kita pakai konsep money management ya, yang mungkin teman-teman bisa ngelihat nanti ada di IG Live-nya MNC Sekuritas. Saya mau cicil lagi nanti di 470 berikutnya 10 lot lagi. Kemudian saya mau cicil lagi di 450 10 lot. Sehingga hal ini juga bisa menciptakan sebuah money management yang bagus ketimbang kita tidak menggunakan Fibo. Oh, saya masuk di sini. Kayaknya ini udah di bottomnya deh. Ternyata belum, masih turun lagi. Jadi dengan menggunakan Fibo, selain kita mencari support, mencari resisten, kita juga bisa menerapkan money management di situ. Belinya nyicil dan jualnya bisa pun nyicil. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua bagaimana kita mencari resisten. Kalau fungsi pertamanya tadi mencari support, fungsi keduanya mencari resisten. Caranya adalah kalau mencari resisten itu kan biasanya dimulai dari downtrend. Downtrend berat, kemudian ada pembalikan arah seperti ini. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah ini. Peak-nya di sebelah kiri, bottom-nya di sebelah kanan. Kita cari seperti itu. Titik nolnya nanti berada di sini, di bawah. Dan titik 100-nya atau satunya ada di atas. Kebalikan dari kita mencari support tadinya, seperti itu kan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini ada peak-nya nih, di sebelah kiri. Dan bottom-nya di sebelah kanan. Kita asumsikan ini sudah selesai ya. Asumsinya sudah selesai. Karena kita tanpa melihat indikator yang lain ataupun apa ya istilahnya teknik analisa yang lain seperti itu. Kita asumsikan sudah selesai. Kita lihat satunya di atas dan nolnya di bawah. Sehingga kita dapat melihat dan mencari kalau misalnya ini nanti reversal, target-targetnya di berapa aja atau resistnya di berapa saja. Sehingga teman-teman apabila memang sudah masuk ya di sekitar area bottom sini, ini bisa melakukan penjualan atau melakukan taking profit seperti itu kan. Nah, di sini kita lihat levelnya 23,6, 38,2, 50 dan seterusnya. Di sini teman-teman juga bisa menerapkan penjualan dengan cara yang dicicil juga. Setelah misalnya tadi belinya dicicil, jualnya juga dicicil. Gitu. Jadi di sini juga udah ketemu eh, cara menerapkan Fibo retrace baik dari support ataupun resistennya. Jangan lupa nolnya di atas untuk support, satunya di bawah, dan kemudian nanti untuk mencari retrace, nolnya di bawah, dan satunya di atas untuk mencari resisten. Seperti itu. Jadi ini yang kuncinya yang bisa diingat-ingat oleh teman-teman itu sendiri. Nah, ini juga kita lihat, oh ini ketika reversal atau naik, ini ketahan di 23,6 dan kemudian kembali untuk terkoreksi gitu ya, turun lagi. Kemudian mencoba lagi untuk menjebol 23,6-nya lagi. Kemudian turun lagi dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan titik
resisten menggunakan Fibo retracement seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya Fibo cluster. Fibo cluster itu apa? Fibo cluster itu adalah Fibonacci yang bertumpuk atau gabungan dari beberapa Fibonacci. Entah itu retracement dengan retracement, projection dengan projection, ataupun retracement dengan projection, dan sebaliknya. Cara mencarinya gimana? Nah, ini ada satu kasus di saham gitu ya. Di sini sudah uptrend, kemudian ada titik reversalnya atau pembalikan arah ke bawah ya, retrace-nya seperti itu. Nah, ini kita lihat cara mencari retrace yang pertama adalah kan bottom 1 ke peak 1. Kita lihat nih pergerakannya. Dia akan berhenti di level berapa saja. Dan kita juga bisa menarik, misalnya sudah kejadian nih bottom 2 ke peak 2 segala macam. Nah, ini kita bisa lihat apabila nanti saham tersebut koreksi, ini tahanannya ada di berapa saja, seperti itu. Nah, terus kita juga bisa lihat apabila nanti tahanan ini jebol, supportnya jebol, maka Fibo selanjutnya ke berapa? Fibo cluster selanjutnya. Kenapa namanya Fibo cluster? Biasanya dengan Fibo cluster atau Fibo yang bertumpuk, semakin banyak dia berdempet gitu ya, dempetannya semakin apa namanya tidak ada jarak, maka itu dapat dikatakan atau dapat diasumsikan itu adalah support atau resisten yang kuat. Apabila support atau resisten tersebut jebol atau break, maka yang kita cari adalah cluster selanjutnya. Seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dari Fibo cluster yang teman-teman nanti bisa tarik baik dari dari retracement-nya ataupun dari projection. Baik retracement yang mencari support ataupun mencari resisten. Jadi nanti bisa ada beberapa gerakan atau tahanan yang cukup kuat dari beberapa pergerakan harga sahamnya. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, di sini kan kita lihat ya, tadi udah saya jelaskan juga. Dan terus kita lihat sebenarnya apa yang ingin dicari dari Fibo. Kita mempelajari Fibo retrace. Yang kita cari support tadi pertama. Kalau mencari support gimana? Cari awal uptrend dan akhir uptrend pada time frame yang diinginkan. Fibonacci ini bisa dipergunakan di time frame apapun. Mau time frame yang lebih kecil ataupun time frame yang lebih panjang gitu ya. Tapi kalau dengan time frame yang lebih panjang, berarti kita berasumsi harga tersebut tidak terjadi dalam jangka waktu yang pendek. Kan hanya seperti itu. Begitu pula dengan time frame yang lebih pendek. Terus kita mencari resisten. Cari awal downtrend dan akhir downtrend pada time frame yang diinginkan juga. Sama seperti cari support tadi, time frame-nya mau time frame yang baik harian, mingguan ataupun bulanan, semakin panjang itu biasanya akan semakin lama ya. Jadi yang teman-teman harap ingat ini ada baiknya untuk tidak terlalu berharap. Dalam artian apa? Tidak berharap apa? Tidak berharap targetnya itu jauh. Ketika dia belum menembus Fibo 23,6, ya kita jangan berharap, oh nanti saya mau jual di 61,8. Jangan, kita mengasumsikan, oh nanti target terdekatnya di 23,6. Atau misalnya kalau, oh ini 236-nya udah mau deket nih, berarti paling enggak, kalau 23,6-nya break atau tembus, ini berarti selanjutnya itu ada di 38,2. Seperti itu. Jadi, karena kalau berharap targetnya terlalu tinggi, gitu ya, targetnya terlalu tinggi atau terlalu jauh, biasanya rentang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut ini akan cenderung lebih lama. Jadi, dan probabilitasnya akan semakin kecil. Jadi, itu yang bisa teman-teman catat gitu ya. Sehingga apabila nanti menggunakan baik Fibo retrace untuk mencari support ataupun resisten, paling tidak level terdekat yang dekat dengan candle terakhir saja yang dilihat. Oh ini mau ke 23,6, mungkin saya bisa beli dulu di situ. Oh kalau tembus ini berarti ke level ini. Kalau tembus ini ke level ini, seperti itu. Itu kalau teman-teman hanya menggunakan Fibo retrace, Fibo retrace-nya saja ya, tidak menggunakan indikator lain ataupun analisa teknikal yang lainnya. Gitu.
Nah, mungkin dari sisi materi yang bisa saya sampaikan di sini dulu begitu ya, dan mungkin kita akan beralih ke contoh gitu ya, ke contoh penggunaan Fibo Retrace meskipun tadi saya sudah sampaikan beberapa contohnya, mungkin saya bisa menggunakan chart dari Motion Trade terlebih dahulu ya. Ada Trading View Chart nih yang biasa kami gunakan untuk apa namanya di morning meeting ya kalau teman-teman sering nonton morning meeting. Atau sebelumnya bisa juga kita sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di kolom komentar IG. Sebentar, ini saya sembari cari pertanyaannya terlebih dahulu ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Mana tadi ya? Oh, mantap bisa belajar. Thanks, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang nitip NLF. Kalau yang nanya saham, besok saja ya di morning meeting ya. Jangan di research corner karena kita juga sama-sama mau belajar gitu ya. Akhirnya bahas Vibo. Oke. Tadi kalau nggak salah lihat, saya itu ada melihat pertanyaan cara penggunaannya bagaimana. Oke, nanti kita jelaskan. Kemudian apa bedanya retracement dengan extension? Oke, retracement itu hanya menggunakan dua titik, bottom dan peak. Extension atau projection ini dari I_novatif ya, inovatif investing. Oke, retracement tadi dua titik, peak dan bottom, jadi cukup sederhana. Extension atau projection itu biasa menggunakan tiga titik. Di mana nanti teman-teman menggunakannya adalah misal dari bottom ke peak-nya, kemudian di apa namanya direfleksikan ke bottom yang kita anggap sudah selesai. Contohnya seperti ini. Ini kita membahas projection sedikit ya. Saya biasanya menggunakan magnet seperti ini. Kemudian saya cari nih tadi di item nomor 3 ya, di Pitchfork. Ada tanda panah kecil. Kemudian kita pakai trend base Fibo extension. Nah, ini biasanya Fibo projection. Ini juga bisa digunakan. Nah, kita lihat sini. Ini kita tarik. Ini misalnya bottom ya. Ini peak-nya. Nah, ini saya refleksikan ke sini. Dari peak ini saya refleksikan ke sini. Nah, ini untuk apa namanya Fibo Fibo projection. Bentar, ini cara penggunaannya harus begini. Nah, ini agak berbeda dengan webnya TradingView ya. Kalau di webnya TradingView agak cukup cepat. Nah, seperti ini. Jadi ada tiga titik yang bisa dicapai oleh Fibo projection atau Fibo extension seperti itu. Jadi nanti ini kalau Fibo projection atau extension tadi ini bisa mencari untuk target price, lebih kepada target price misalnya ini sudah seperti ini saya gambarkan gini aja deh. Ini saya tarik dari sini, ini satu saya tarik dari sini. Bentar, kok warnanya ini? Saya ubah dulu jadi warna hitam. Oke, ini. Ini saya tarik begini. Ini titik 0, ini titik 1. Terus kita refleksikan ke sini. Ini titik keduanya. Nanti di sini akan 0, 23,6, 382, 50, 618. Nah, ini bisa untuk mencari target. Dari misalnya, ini Bank Mandiri kalau naik sampai seberapa. Atau bisa juga mencari untuk area koreksinya. Misal, ini saya delete semua. Bisa untuk mencari target koreksinya seberapa dalam. Misal, ini saya asumsikan masih downtrend ya. Ini titik nolnya, peaknya. Saya tarik ke sini, pertama. Kemudian saya refleksikan ke sini. Nah, ini nanti ada titik 0, 23,6, 382, 50, dan seterusnya. Nah, ini saya juga bisa mencari target turunnya sampai seberapa. Nah, inilah fungsi dari projection. Jadi kita belajar yang sederhana dulu, retracement yang dua titik terlebih dahulu. Ini dari Freddy_Bambang. Vibo buat timelinenya berapa lama? Itu bebas.
mau harian, bulanan, mingguan, atau bahkan dari hourly gitu ya, atau intraday, itu bisa nggak masalah. Cuman nanti kalau hourly atau intraday ya berarti pencapaiannya akan lebih cepat karena kita ngitungnya di hourly. Terus innovating investing lagi, tarik retrace dari body atau shadow. Kalau saya biasanya dari shadow ke eh, pokoknya dari ujung bawah ke ujung atas, shadow ke body atau shadow ke shadow atau body ke body, tergantung dari bentuk candlenya. Nah, ini sekalian menjawab tadi ada yang ini Yanuarhan juga bertanya hal yang sama. Terus ada tadi saya lihat terakhir itu ada yang bertanya tentang ulangi lagi cara penggunaannya ya. Oke, tadi udah ketemu di sini di item nomor 3 di bagian pitchfork, kemudian kita pilih Fibo Retrace seperti ini ya. Nah, ini saya tarik. Waduh, jadi double. Saya pakai magnet biar nempel. Ini saya tarik seperti ini. Nah, ini kan kebalik. Nolnya di atas, satunya di bawah. Ini harus saya setting. Saya setting kalau di motion trade masuknya di sini. Saya ulangi lagi ya. Saya setting. Kalau di motion trade masuknya, kita lihat di sini ada lambang setting. Ini biasanya saya extend line right. Ini titik-titik Fibonya itu sudah ada begitu ya. Nggak perlu diapa-apain lagi. Terus kita lihat, saya biasanya backgroundnya saya hapus. Kemudian saya reverse. Apa gunanya reverse? Supaya nolnya di atas. Nah, ini supaya kelihatannya sebelah kanan aja lebih enak. Kemudian saya pakai one color deh, biar nggak pusing. Nah, ini kita lihat nolnya sudah di atas, satunya sudah di bawah. Kita akan mencari support atau pengembalian harganya sampai seberapa jauh. Ini tetap saya tarik dari bottom ke peak. Apapun itu, mau body ke body, shadow ke shadow, shadow ke body, body ke shadow. Yang penting ada, kalau buat saya pribadi, mungkin ada yang nyariknya berbeda, itu nggak masalah. Yang penting buat saya adalah titik pembalikannya sampai seberapa jauh. Kita lihat, BMRI ini contohnya. Ini sudah tembus dari 23,6. Yang berarti koreksi selanjutnya adalah 38,2 yang tadi hampir tersentuh dari level lowest-nya. Lowest-nya tadi di 9925, tapi di sini 9920 gitu ya. Kemudian kalau ini tembus, selanjutnya adalah Fibo 50 dan seterusnya. 61,8 dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa melihat, oh kalau BMRI udah patah tren, koreksi, retracement-nya atau pembalikan harganya sampai seberapa jauh, kita menggunakan Fibo Retrace. Ini saya pakai time frame-nya daily. Seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi mungkin sudah cukup jelas. eh, Tadi untuk penggunaan di aplikasi MNC Trade dan penggunaan untuk Fibo Retrace-nya. Seperti itu ya. Terus ini Pak, apa kelemahan teknik Fibonacci? Oke, kelemahan teknik Fibonacci adalah ketika kita tidak Fibonacci-nya berdiri sendiri. Dalam artian apa? Kalau Fibonacci-nya berdiri sendiri, hal yang akan kita ambil adalah seperti ini. Ini dulu saya belajar Fibonacci-nya begini. Kita akan hanya menariknya seperti ini. Ini satu, kita cari lagi. Misalnya ini udah ketemu peak-nya ya, sebelah kanannya belum, yang turun ini belum. Kita cari lagi, titik lowest-nya di mana lagi? Oh, di sini. Cari lagi titik lowest-nya di mana? Dan seterusnya. Nah, ini kita ketemu yang namanya Fibonacci cluster. Kelemahannya di sini, kalau kita tidak menggunakan, misal karena saya pakai Elliott Wave, jadi saya bisa menentukan, oh ini sudah di akhir wave 1, oh ini sudah di akhir wave 2, dan selanjutnya. Kalau kita hanya pakai Fibonacci berdiri sendiri, ya begini, kita menarik garis sehingga gambar chart kita ini penuh dengan garis. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa membaca atau bisa mendapatkan daily scope wave di website ataupun di motion trade, nanti teman-teman bisa ngelihat saya juga pakai Elliott Wave dan Fibonacci untuk menentukan seberapa jauh, baik itu jatuhnya berapa jauh atau tingkat pengembalian harganya naiknya berapa jauh. Kelemahannya begini, kita harus mencari
Kalau misalnya kita lihat uptrend terus sahamnya, ya kita cari. Wah, ini kalau uptrend terus, nanti retrace-nya atau turunnya seberapa dalam, ya kita tarik dari lowest sebelah kiri ke peak sebelah kanan, lowest kiri, peak ke kanan. Gitu aja terus. Sampai kita menemukan, oh, ada cluster di sini, mungkin ini adalah tahanan atau support yang kuat. Itu begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kelemahannya ya. Jika sideways, jika sideways, apakah awal sideways terhitung dari tarik Fibo? Iya, sebentar. Saham yang sideways itu saya ada nemu apa ya? Oh, friend. Nah, friend, misal begini ya. Ini kita anggap sebelah kiri ini adalah peak-nya, ini downtrend. Kemudian sebelah kanan ini sudah bottom-nya. Ini bottom-nya di sini. Misal saya tarik gini. Saya tarik ke titik tertinggi sebelah kanan, yang saya anggap adalah peak-nya. Ya sudah, sorry ini kurang sini. Nah, kok warnanya jadi berubah lagi? Nah, saya tarik seperti ini. Oh, ini bottomnya kurang di sini. Maaf. Nah, saya tariknya seperti ini. Ini untuk penggunaan retrace di sideways. Saya tetap tarik dari bottom ke peak sebelah kanan. Sama saja sebenarnya penggunaannya. Terus ada lagi yang bertanya, Vibo sebaiknya pakai time frame berapa hari atau jam yang efektif? Sebenarnya sama saja mau dipakai jam, harian, weekly. Tapi yang membedakan adalah tingkat ketercapaiannya. Kalau jam ya tentunya akan lebih cepat dibandingkan hari ya. Hari akan lebih cepat dibandingkan weekly dan seterusnya. Jadi tinggal tergantung teman-teman ingin menggunakan untuk trading dalam jangka pendek ataupun jangka menengah ataupun jangka panjang. Oh, mendingan video om, nggak usah video omnya nggak usah ditampilkan. Wah, Min, ada yang protes Min. Oke, terus ada yang nanya narik Fibo dari body atau dari tail tadi sudah dijelaskan ya, bottom ke peak. Kalau Fibogan itu gimana? Fibogan itu atau Fibo ada namanya GAN ya di sini ya. Ini sebenarnya untuk mencari dari sisi waktu. Nah, untuk GAN sendiri saya baru mempelajari dasarnya saja karena yang saya dalami lebih pelajari itu yang di Fibo Retrace ataupun di Fibo Projection Extension seperti itu ya karena hanya untuk mencari dari tingkat pengembalian harga ataupun target harga ketercapaiannya nanti di berapa. Begitu. Oke, jelasin dong Min, di forknya ada list apa saja. Di Pitchfork ini ada banyak, ada Pitchfork, Shift Pitchfork, Modified Shift Pitchfork, Inside Pitchfork, Pitchfan, dan sebagainya ini banyak banget. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di sini dan yang biasa saya pakai hanya retrace dan extension untuk penggunaan pengukuran dari harga segala macam gitu ya. Terus kalau boleh tahu enaknya pakai pas kapan ya? Maksudnya pas kapan itu mungkin dari time frame ya. Tadi sudah dibantu jawab. Min layarnya bisa dibesarin nggak Min? Nggak kelihatan. Min, layarnya Min ya. Nah ini udah dibesarin sama Miminnya. Miminnya sangat baik sekali. Ilmu baru terima kasih sama-sama. Oke. Akurasinya berapa persen? Akurasi berapa persen kalau kita hanya menggunakan Vibo ya kita hanya bisa memperkirakan oh nanti ini jatuhnya akan kesekian, kesekian, dan kesekian. Kalau kita tidak menggunakan dibantu dengan indikator lain ataupun dibantu dengan analisa teknikal yang lain begitu ya. Misalnya dengan chart pattern kalau kita menggunakan Fibo mungkin akan lebih akurat lagi. Apabila kita dibantu dengan Elliott Wave dengan Fibo mungkin akan lebih akurat lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi tergantung dari sisi penggunaan teman-teman sendiri. Apakah hanya ingin menggunakan Fibo secara sendiri saja, berdiri sendiri atau bagaimana? Sering-sering bahas teknikal kayak gini. Oke, siap. Bagusnya kombinasi Vibo dengan trendline atau dengan MA. Bisa dua-duanya ya. Maksudnya gini, lebih enak dengan MA sih. Karena dengan MA kita juga tahu ya, moving average kita juga bisa melihat dari moving average kita juga bisa melihat support resistennya di berapa, apakah nanti ada yang nempel sama Vibo atau enggak. Nah, biasanya ada MA yang nempel sama Vibo nih. Ini biasanya juga cukup kuat begitu ya.
Tapi kan yang kita ketahui adalah MA ini adalah indikator yang lagging begitu ya. Jadi terbentuknya setelah harga terbentuk. Jadi kalau untuk MA sendiri mungkin bisa digunakan sebagai support dan resisten juga untuk penggunaannya. Terus IG Live hari ini diupload ke YouTube kah? Nanti bisa tanya Mimin ya. Time based Fibo extension bagaimana? Oke, tadi sudah dijelaskan. Lebih enak sebenarnya menggunakan dari trading view-nya langsung karena lebih enak titik penggunaannya seperti ini. Mungkin saya contohkan tadi BMRI lagi ya. Saya contohkan pakai coret-coret aja ya, karena untuk Fibo extension yang di motion trade saya agak kagok gitu. Saya biasa hanya pakai retrace yang di sini. Misal ini adalah bottom nih. Kita andaikan ini adalah bottom. Kemudian ini adalah peak-nya. Ini bottom 1 ya. Kemudian ini adalah misalnya ini adalah bottom 2. Bagaimana saya bisa mendapatkan target harga untuk eh, seberapa tinggi nanti BMRI ini bergerak menguat gitu ya. Nah, ini kita lihat biasanya kalau pakai Fibo extension ini bisa di sini nih trend base Fibo di sini. Penggunaannya adalah nanti teman-teman bisa tarik dari sini dulu, dari bottom 1 kita tarik ke peak, kemudian direfleksikan ke bottom 2. Nanti ini akan di sini akan jelas terpampang level-level Fibo-nya. 23,6, 38,2 dan seterusnya, 50, 618. Nah, nanti dari sini didapatkan oh, level targetnya terdekat di sekian, keduanya di sekian dan seterusnya seperti itu. Terus dapatkah menentukan stop loss? Ya bisa nanti digabungkan dengan ini aja stop loss yang apa namanya klasik, baik stop loss candle ataupun dari chart pattern ataupun segala macam. Jadi bisa dikombinasikan. Fibo itu bisa berdiri sendiri, bisa dikombinasikan. Bagusan Fibo atau Ichimoku. Oke, untuk bagus-bagusan kalau menurut saya sendiri ini tergantung dari teman-teman sendiri. Bagaimana cara penggunaan. Ichimoku, Fibo, chart pattern, analisa teknikal apapun yang lainnya, mau pakai indikator segala macam itu hanyalah sebuah senjata dalam tanda kutip. Bagus atau tidaknya senjata hanya kita yang bisa menentukannya. Kalau misalnya nih, saya pakai Fibo nggak cocok, saya coba senjata yang lain. Ternyata lebih bagus, oh ya berarti ini yang cocok sama saya. Jadi alat analisa itu sebenarnya cocok-cocokan dengan penggunanya. Lebih cocok yang mana? Lebih cocok pakai Fibo doang, Fibo dicampur dengan yang lainnya, atau analisa teknikal yang lain. Ada yang cocok menggunakan MACD dengan diubah parameternya. Ada yang cocok menggunakannya dengan default. Nah, itu nanti tergantung dari teman-teman sekalian. Gitu, cara menggunakannya seperti apa. Bisa dikombin sama modern nggak? Stokastik atau MACD? Bisa, nggak masalah. Jadi dari MACD dan stok ataupun stokastik kita bisa melihat arah trennya seperti apa. Nanti dibantu dengan Fibo seberapa dalam. Misalnya nih, oh masih melanjutkan downtrendnya. Kita nanti bisa melihat dalamnya seberapa sih downtrendnya ini. Itu bisa. Atau misalnya, oh ini akan golden cross. Kalau misalnya golden cross, nanti saya tarik untuk apa namanya target tercapainya itu seberapa. Jadi tingginya nanti akan seberapa. Misalkan ya, di BMRI ini bottomnya di sini. Saya mau nyari nih. Kalau misalnya BMRI naik, ini akan menjadi seberapa tinggi. Nah, saya tariknya seperti ini. 0 di bawah, satunya di atas. Oh, tadi sudah kena atau ketahan Fibo 23,6. Kalau tembus 23,6 plus ini ketahan MA20, selanjutnya kalau break berarti 10.100 berapa ini? 10.175 ini akan dicapai oleh Bank Mandiri. Kalau misalnya nanti naik, nanti tinggal dilihat nih dari stokastiknya gimana. Oh, stokastiknya mau golden cross nih dari area netral. Berarti cukup menarik nih untuk pergerakan BMRI. Apakah BMRI ini akan uptrendnya hanya dalam jangka pendek atau akan bablas break dari resistennya? Kita lihat lagi dari MACD-nya. Oh, MACD-nya belum ada konfirmasi ini.
Seperti itu. Belum ada konfirmasi berarti ya kita asumsikan saja, oh nanti targetnya dalam jangka pendek dulu deh naiknya. Kita asumsikan seperti itu. Jangka pendeknya seberapa? Oh, 10.175. Oh, berikutnya 10.200. Berikutnya lagi, oh 10.300. Ya, itulah target-target yang bisa kita dapatkan melalui Fibo Retrace. Adakah record? Ada, nanti biasanya akan di-upload di eh, apa namanya? Instagramnya MNC Sekuritas. Min, cara atur motion trade, maksudnya trading view-nya ya, biar background-nya putih gimana? Punya saya hitam. Oke, buka menu chart, pilih trading view, dan kemudian nanti teman-teman bisa, ini saya remove dulu. Klik menu setting yang ada di sebelah sini nih, di sebelah kanan. Ada menu gear, terus ada kamera, terus ada default itu ya. Kita pilih settingnya di sini. Nah, pilih appearance, background, vertical grid, sama horizontalnya semua diubah putih. Makanya akan jadi putih bersih seperti ini. Gitu ya. Jadi mungkin menjawab untuk Mike_Tem. Bottom 2-nya mesti sudah terkonfirmasi ada candle hijau ya Mas. Nah ini nanti bisa untuk dikombinasikan dengan yang lain. Tadi kan kita hanya asumsi saja ya untuk bottom keduanya ya. Ini mencontohkan asumsinya seperti apa gitu. Kemudian pengertian golden ratio. Golden ratio itu kalau dalam bahasa awamnya, kalau teman-teman baca, golden ratio itu ada yang berkata angka Tuhan. Karena di semesta ini semuanya nanti ketemunya golden ratio 0,618, 1,618 dan seterusnya. Nah, golden ratio itu didapatkan dari pembagian ya dari deret Fibonacci yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Itu nanti selalu ketemunya 61,8 gitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan golden ratio. Nah, biasanya golden ratio ini 61,8 menjadi sebuah pengaturan. Misalnya teman-teman di fotografi itu kan biasa ada yang gambarnya keong gini nih. Nah, itu golden ratio-nya di sebelah sini gitu ya. Terus kemudian ada di gambar orangnya yang Leonardo da Vinci itu, yang Virtu Man apa-apa itu namanya, saya lupa. Nah, itu juga ada golden ratio-nya di berapa. Kemudian golden ratio kalau di kalau di saham gini ya, baik di saham koin-koinan gitu ya, ada kripto segala macam, itu juga ada Fibonya, forex juga ada, bisa. Nah, itu golden ratio itu di 61,8, biasanya di angka 61,8 ini biasanya untuk pergerakan harganya akan cenderung memantul, meskipun tidak menutup kemungkinan di angka rasio Fibo lain itu juga terdapat hal yang sama. Misalnya, kalau dia lihat wave, dalamnya wave 2 itu biasanya akan lebih dalam daripada wave 4. Dalam artian, lebih dalam itu berapa? Lebih dari 50%. Bisa 61,8, bisa 78,6, bisa 85,4. Tapi biasanya di 61,8 itu mantul. Lebih dangkal maksudnya apa? Oh, biasanya di atas 50%. Dari 14,6, 236, 382, dan 50. Seperti itu. Jadi, golden ratio itu seperti itu. Tingkat pantulannya, seringnya itu di berapa? Gitu. Tidak ada hubungan dengan tingginya presentasi harga. Oh enggak, golden ratio itu apa namanya? Istilahnya golden ratio itu yang 61,8 itu. Jadi begini, sembari saya contohkan mungkin ya. Nah, 618 ini sebenarnya ada hubungannya dengan harga karena 618 ini di harga berapa? Kalau di Mandiri ini kebetulan ada di angkanya 9525 gitu ya. Jadi mungkin ini akan menjawab untuk Mike_Tem. Oke, ini ada Sapa dong Min. Halo, selamat sore gitu ya. Oke, mungkin untuk kelas atau IG Live Technical hari ini dari Fibo Retrace sampai sini dulu gitu ya. Kita sudahi dulu untuk IG Live Fibo Retrace. Mungkin di kedepannya kita bisa membahas untuk kelas teknikal yang lain. Tidak menutup hanya untuk baik indikator atau apapun itu dari teknikal. Mungkin nanti kita bisa untuk membahas psikologi trading, money management, dan sebagainya. Nah, kalau begitu terima kasih sekali untuk perhatian dan pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman MNCR sekalian.
Sampai jumpa lagi di IG Live berikutnya. Jadi tetap stay tune, follow terus untuk IG-nya MNC Sekuritas dan YouTube-nya ya di MNC Sekuritas. Di setiap paginya jam 8.15 kita ada morning meeting. Di situ teman-teman bisa bertanya untuk saham gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas teleskop wave dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di IG Live maupun di YouTube gitu ya. Oke, kalau begitu saya Didit dari tim riset MNC Sekuritas pamit undur diri. Happy trading dan selamat sore.